Iya baik, selamat siang buat kita semua. Saya akan bahas tentang perkembangan negara Vietnam, dan pertama akan masuk di sejarah di Vietnam. Vietnam merupakan negara Indochina yang mempunyai sejarah kolonial yang sangat panjang. Pada tahun 1945, Vietnam mendeklarasikan kemerdekaan untuk pertama kali dan hanya bertahan sementara. Karena pada tahun 1946 Prancis kembali masuk ke Vietnam untuk menguasai negara ini dengan kekuasaan Prancis berakhir dengan pengampungan pemerintah Vietnam yang memaksa Prancis keluar dari Vietnam. Selanjutnya, Vietnam kembali menjadi negara-negara yang kekuasaan di wilayah Vietnam. Vietnam kembali menjadi perebutan kekuasaan wilayah oleh negara-negara lain. Superpower seperti Uni Soviet dan Amerika Serikat pada Oktober 1955 Amerika menyerangi Vietnam dan diruntuhkan oleh Vietnam Utara. Pada Januari 1973 Amerika kembali menyerang yang kemudian diserang kembali oleh Amerika. Penduduk setempat Inggrisnya Amerika ditarik dari Vietnam Selatan, dan Vietnam secara resmi bergabung dan menjadi Republik Sosialis Vietnam pada 2 Juni 1976. Sejarah, jadi Vietnam merupakan punyai sejarah sangat panjang untuk negara kolonial, dan Vietnam juga memang mereka sudah tahu sejarah dari Indonesia, negara yang sangat terutamakan untuk mempelajari semua orang negara lain. Itu sejarah dari Vietnam. Oke, sekarang saya akan bahas tentang pembentukan politik pemerintahan di negara Vietnam. Republik Sosialisasi Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal. Sebuah konstitusi baru diselatkan pada April 1992 menggantikan versi 1975 bara utama terdahulu. Partai Komunis disertakan kembali dalam semua organ-organ pemerintah, politik, dan masyarakat. Hanya organisasi politik yang bekerja sama atau didukung oleh partai komunis diperbolehkan ikut dalam tanah air Vietnam. Vietnamese Parliament, Partai Serikat federal dan bekerja meskipun negara tetap secara resmi berjanji kepada sosialisme sebagai pendoktrinnya. Makna ideologi tersebut
telah berkurang secara besar. Sejak tahun 90-an, Presiden Vietnam adalah kepala negara dan secara nominal adalah panglima tertinggi militer Vietnam. Penduduk Dewan Nasional untuk Pertahanan dan Keamanan. Perdana Menteri Vietnam mengepalai kabinet yang terdiri dari 3 kabinet, Perdana Menteri dan kepala 26 menteri-menteri dan perwira-wira lainnya. Pembentukan negara politik pemerintahan di Vietnam waktu itu banyak hal yang terjadi yang saya pelajari tentang bagian pembentukan politik dan pemerintahan di Vietnam. Mungkin itu tentang pembentukan pemerintahan di Vietnam. Saya akan bahas tentang kasus-kasus yang terjadi di politik pemerintahan di negara Vietnam, yaitu kasus tentang politik di negara Vietnam. Vietnam dahan blongger masalah politik. Indonesia biar aparat. Vietnam menahan seseorang blogger yang mengunggah artikel-artikel anti pemerintah yang merupakan bagian upaya pemerintah ini mengatasi aksi pembangkapan Nguyen Quang Lap ditahan setelah polisi menggeledah rumahnya pada Sabtu 6/12 pagi dan mencetak sejumlah artikel dari blognya, dan artikel itu ditulis oleh orang lain, dan mereka menyatakan bahwa sebagian pengadaan di pemerintah ikut seperti istri Nguyen Quang Lap. Klub itu tidak bisa diakses karena pengguna harus menerima undangan untuk bisa masuk. Nah, kasus ini adalah salah satu dari penindakan, penahanan dan jangka waktu hukuman penjara bagi para pengkritik. Pemerintah dalam beberapa tahun mendalam mengkhawatirkan Amerika Serikat adalah tugas musuh Vietnam yang kesulitan membangun hubungan di luar sektor perdagangan di negara yang harus menerapkan sikap keras terhadap para pembangkang. Penahanan Lap adalah yang kedua dalam atau selama 1 minggu terakhir Sabtu 29/11. Lalu kemudian polisi mengatakan seseorang blogger lain ditahan karena mengunggah artikel buruk mengenai pemerintah di negara Vietnam. Pada Oktober, Vietnam membebaskan blogger Nguyen Van Agay yang melakukan aksi mogok
makan sebagai protes atas perlakukan terhadap tahanan politik di negara Vietnam. Popularitas blok-blok politik di Vietnam meningkat pesat sejalan dengan pertumbuhan penggunaan internet dan juga pertumbuhan rasa tidak puas warga pada penanggapan pemerintah komunis di sektor ekonomi dan juga korupsi yang merajalela. Internet digunakan sebagai salah satu saluran untuk menemukan pembangkangan di negara yang jarang sekali ada aksi unjuk rasa dan medianya dikekang oleh pemerintah negara Vietnam. Amerika Serikat mendesak Vietnam memperbaiki catatan hak asasi manusianya. Oke, cukup. Itu dari kasus-kasus yang terjadi di negara Vietnam dengan politik pemerintahan. Baik, kesimpulan dari saya, materi ini menjadi pelajaran buat kita semua dan kita bisa belajar lebih dalam tentang perkembangan negara di Vietnam, dan kita bisa lebih tahu secara apakah perkembangan masalah-masalah yang terjadi di negara Vietnam, dan ini menjadi berkat buat kita semua. Demikian, terima kasih.